Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 20 Waiserdang, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 20 Waiserdang, dan yang saya hormati kepada Bapak Ustriwanto selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesuji di SDN 20 Waiserdang. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kenikmatan sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini yang insyaallah penuh dengan barakahnya. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat seiring salam tetaplah kita sanjung agungkan kepangkuan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Ketiga kalinya izinkanlah saya di sini untuk membacakan susunan acara diseminasi budaya positif sekolah. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga doa. Dan acara yang keempat sambutan guru senior. Dan acara yang kelima yaitu kegiatan inti. Untuk mengawali acara kita ini, marilah kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Puput untuk memimpin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Melanjutkan acara yang ketiga yaitu doa. Doa yang akan dibacakan oleh Bapak Sohar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta ta'ini hada syakiri hatta yu'afini wa yu'afi majidah. Allahumma bihaqqi Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'ati sayyidina muwakkilina bi qurbil Fatihah ihtihajatina ya Allah. Irfa'ana kulan dahin wa qamin wa qam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat yaitu sambutan dari guru senior, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Casku. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 20 Serdang yang sekaligus calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Mesuji. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 20 Serdang. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SD 20 Serdang yang akan dipandu oleh Bapak Mustiwanto. Di sini saya sebagai guru senior, jadi menyambut baik yang kegiatan ini tentang budaya positif di sekolah sesuai dengan ungkapan Ki Hajar Dewantoro, yaitu guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peran penting untuk menimbulkan tanaman. Jadi seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Maka dari itu kita bisa mengibaratkan sekolah sebagai tanah dan tanaman, sekolah sebagai tanah dan tanaman sebagai bibit. Untuk itu kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah tempat kita yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk bertumbuh serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka seorang guru harus memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai dan saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Maka dari itu akhir dan dapat menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu di SD Negeri 20 Serdang. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif sekolah kita ini diperlukan seorang guru yang mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak sehingga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi budaya positif ini dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi di sekolah. Jadi pengembangan budaya positif ini sangat penting untuk memungkinkan tumbuhnya murid
merdeka, yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Jadi kegiatan budaya positif ini sangat diperlukan di sekolah kita di SD 20 Westerdam. Jadi dengan adanya penumbuhan budaya positif ini, dengan adanya guru penggerak, mudah-mudahan ke depan di sekolah kita di SD Negeri 20 Westerdam ini akan lebih baik. Jadi hanya itu sambutan dari saya sebagai guru senior. Mudah-mudahan sekolah kita akan menjadi sekolah yang lebih maju. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih. Untuk melanjutkan acara yang kelima, yaitu kegiatan inti, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Usriwanto. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bu, tapi oi. Alhamdulillah, puji syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan saya, yaitu aksi nyata untuk modul 1.4 tentang budaya positif yang diimplementasikan ke dari sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang akan kita bahas hari ini adalah diseminasi pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Namun terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu diseminasi. Oke, lanjut dulu ya. Pendahuluannya adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap anak memiliki 3 hak dasar, yaitu hak pembantuan diri sendiri atau Selbstständigkeit, hak bersama dengan tertib dan damai. Kalau hak bersama berarti gotong royong. Terus itu order and freedom, serta hak bertumbuh menurut kodrat, yaitu naturalistic growth. Menurut kodrat berarti manusia ini, anak-anak ini nanti mengalami kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman ini anak-anak sekarang sudah belajar tentang IT. Berbeda dengan pembelajaran seperti Bapak Ibu dulu, belum pernah mengenal IT. Tapi sekarang anak-anak ini sudah masuk ke dalam kodrat zaman di abad 21, di mana semua pembelajaran dengan menggunakan IT. Kemudian Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini harapannya sebagai seorang guru kita harus bisa menuntun anak bisa menjadi hal yang baik atau diterima di dalam kehidupan keluarganya maupun di masyarakat. Kemudian dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Ini sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Caskum tadi, bahwa memang seorang guru ini diibaratkan seorang petani. Jadi baik buruknya peserta didik itu tergantung dari Bapak Ibu Dewan Guru. Karena peserta didik ini ibaratnya sebuah biji. Biji ini bagus enggaknya kalau kita bisa mengolah lahannya. Kalau lahan itu kita pupuk, kita siram dengan baik, insya Allah biji itu akan tumbuh dengan bagus. Begitupun juga dengan salah satu tugas sebagai Bapak Ibu Guru. Baik buruknya pendidikan sekarang, baik buruknya siswa itu tergantung dari kita sebagai seorang guru. Oleh sebab itu Ki Hajar Dewantoro di sini mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi kalau tukang kebunnya atau petaninya malas, nggak pernah disiram,
nggak pernah dipupuk, ya nanti endingnya juga benihnya juga tumbuhnya tidak maksimal. Oleh sebab itu inilah ibarat dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian dalam hal ini kita belajar tentang konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Maksudnya memanusiakan manusia ini ya kita harus menghormati, kita harus menghargai, kita harus menjunjung tinggi bahwa peserta didik ini adalah tumpuan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu tugas utama kita adalah mendidik, mengajar nomor 2. Mendidik bagaimana seorang siswa menjadi atau bertumbuh menjadi karakter yang baik. Itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah holistik. Holistik itu secara umum mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tapi juga melibatkan pengembangan kebudayaan dan karakter individu. Oleh sebab itu, di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu itu mengenal dengan yang namanya penilaian afektif, kognitif, psikomotorik. Jadi psikomotorik afektif ini adalah sikapnya. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam disiplinisasi ini yang kita bahas adalah poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konsep budaya positif. Itu konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran berpusat pada siswa atau learning center. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah ini, di sini kita coba untuk saling sharing sebentar bahwa dalam proses pembelajaran awalnya berpusat pada guru. Jadi pembelajaran yang tahun-tahun dulu seorang guru ini dalam proses pembelajaran dia lebih mendominasi dalam pembelajaran itu, sehingga seorang guru yang mendominasi dalam pembelajaran akan menimbulkan sifat-sifat yang dalam artian untuk siswa satu dia akan mengalami masa kebosanan, pembelajaran tidak menyenangkan, pembelajaran hanya sebatas mendengarkan paparan atau materi-materi dari seorang guru. Oleh sebab itu kalau dulu Bapak Ibu guru ini kalau mengajar menjelaskan bahwa anak-anak coba perhatikan, kita jelaskan terus ujung-ujungnya di belakang beberapa anak ada yang tidur, kucing sendiri. Karena apa? Karena dia jenuh, bosan, dia tidak ada tantangan. Karena dia hanya mendengarkan. Terus ada beberapa anak juga pengen bertanya, kadang malu. Terus ada yang berpikir, saya mau tanya apa? Orang dijelaskan tadi saya nggak tahu. Nah, teacher center inilah yang dari dulu ini kan seperti itu. Kemudian sekarang mulai berubah perlahan-lahan menjadi student center. Jadi pembelajaran berpusat pada murid. Nah, salah satu contoh pembelajaran berpusat pada murid itu adalah jika pada saat pembelajaran seorang guru hanya menjadi fasilitator, tetapi murid itu sendiri yang akan mengeksekusi keadaannya. Murid itu sendiri yang akan menyelesaikan pembelajaran. Sedangkan guru pada saat itu adalah sebagai fasilitator atau misalnya dia hanya sebagai pengamat, dan anak-anak itu sendiri yang memberikan atau yang melaksanakan pembelajaran. Oleh sebab itu pembelajaran center, student center ini lebih banyak mengaktifkan berbagai komponen yang ada di peserta itu sendiri. Salah satunya kayak intelektual, terus apalagi Bapak Ibu selain intelektual, berpikir itu. Terus apa selain intelektual? Punya berpikir kritis. Jadi mereka berkembang, pemikirannya berkembang.
Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa ini, berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya tidak mengambil hak anak itu seperti ini. Jadi seharusnya materi yang dipelajari ini anak melaksanakan pembelajarannya, anak melaksanakan pembelajaran, mengeksekusi misalnya menggunakan misalnya pembelajaran sekarang tentang pembelajaran berbasis proyek. Anak ingin mengeksekusi. Salah satu contoh kalau misalnya pembelajaran pada materi kolase misalnya. Karena kemarin ada beberapa guru yang menggunakan pembelajaran diferensiasi. Itu dari situ bisa kita lihat bahwa anak inilah yang bekerja. Anak ini bekerja berdasarkan pemikiran mereka di situ. Jadi maksudnya, jadi berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar. Itu maksudnya anak ini diberi kesempatan untuk mengeksplor. Maksud mengeksplor itu adalah menggunakan semua kemampuan anak itu untuk mengeksekusi keadaan itu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pengamat itu. Jadi Bapak Ibu guru melihat bagaimana cara kerja siswa. Oleh sebab itu siswa ini merasa, oh saya menyelesaikan pembelajaran ini. Itu. Oleh sebab itu mulai sekarang ini pembelajaran student center ini terus menerus digalakkan dengan berbagai cara, berbagai metode, model pembelajaran itu digalakkan terus seperti PJBL, diferensiasi yang sekarang model pembelajaran yang baru. Kemudian pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher center ke student center learning sekiranya dapat merubah kualitas pendidikan. Nah, harapannya dengan pembelajaran yang berpusat pada murid mampu mengeksplor semua kemampuannya untuk menyelesaikan pembelajaran itu, diharapkan paradigma perubahan dari teacher tadi center ke student center ini dapat menghasilkan sebuah pembelajaran atau prestasi belajar siswa didik meningkat itu. Kemudian kita berbicara masalah disiplin positif Bapak Ibu. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Jadi maksudnya begini. Jadi disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa sebuah hukuman. Selama ini kita sebagai seorang guru lebih banyak melakukan anak mengalami sebuah kesalahan dengan berbagai trik yang intinya lebih banyak muaranya adalah ke hukuman. Nah, dengan pembelajaran disiplin positif ini, disiminasi tentang disiplin positif ini, diharapkan nanti Bapak Ibu akan paham. Oh iya, disiplin positif itu ada beberapa yang harus kita terapkan. Ada 5 nanti. Nah, 5 ini yang ditekankan nanti di bagian yang mana? Nanti kita jelaskan ke sana. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Bagaimana itu nanti implementasinya? Implementasi dari kegiatan ini bagaimana? Nanti kita contohkan. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, untuk apa ya? Untuk merubah kebersamaan kita minta salah satu Bu Yuli kita buat breaking sebentar. Jadi biar enggak kita fresh, silakan Bu. Oh, Bu Puput ya, silakan Bu Puput. Ayo bareng-bareng Bapak Ibu kita break sebentar agar kegiatan ini bisa lebih menyenangkan lagi dan tidak ada beban bahwa kita harus melaksanakan model pembelajaran disiplin positif di sekolah. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya telah diberikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu di sini saya akan berikan ice breaking, jadi perhatikan clue-nya. Nah, kita memakai clue tangan. Ya, clue-nya tangan. Jadi kalau saya bilang tepuk tangan 2 kali, berarti ya tepuk 2 kali. Tapi kalau misal cuma tepuk 2 kali, berarti nggak usah tepuk. Ya,
Kita coba tepuk tangan 3 kali. Bapak Ibu berdiri saja. Boleh, berdiri boleh. Ya. Terus kalau misalnya hanya tepuk tangan, entah 2 kali, 3 kali, jangan tepuk, ya, jangan tepuk. Ingat-ingat. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan berkali. Tepuk tangan 2 kali. 2 kali. Gitu. Konsentrasi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk tangan 5 kali. Oke, masih konsentrasi. Sekarang diganti, ya. Sekarang kalau tepuk, ikutin. Tepuk 1 berarti di tengah, ya, atau atas boleh, tengah sekali. Kalau tepuk 2 kali, kanan, kiri. Tepuk 3 kali, kanan, kiri, dan tengah. Tepuk 4 kali, kanan 2 kali, kiri 2 kali. Tengah 2 kali. Itu 4 kali, ya. Kalau tepuk 5 berarti kanan 2 kali, kiri 2 kali, tengah 1 kali. Kita coba tepuk 1. Di tengah, Pak Ros. Tepuk 1 kali. Oke, ulangin. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sing kompak Pak, agak cepat, prok gitu. Oke, tepuk 4. Ulangin pokoknya sampai kompak. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita kembalikan. Yes. Terima kasih Ibu Puput, ekspresinya cukup lumayan menggugah selera kita untuk belajar lagi. Bapak Ibu, kita teruskan ya. Motivasi perilaku manusia yang selanjutnya ini berdasarkan ilmuwan Diani Gossi adalah dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilakunya ini untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi misalnya kadang kita sering kalau dalam anak-anak, coba anak-anak dalam pembelajaran nanti kalau nanti anak-anak besok kita masuk tidak atau mengikuti aturan yang ada keyakinan kita, berarti nanti bapak akan beri hadiah atau ibu akan beri hadiah. Itu sudah termasuk. Jadi saya otomatis berarti saya harus besok sesuai supaya saya dapat hadiah. Berarti anak-anak menggunakan motivasi perilaku manusia yang kedua karena dia menginginkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai itu. Jadi kalau yang ketiga ini, mereka melakukan sesuatu kebaikan tanpa ada dasar saya dapat imbalan. Atau yang pertama, saya harus melakukan sesuatu mengikuti aturan supaya saya nggak dihukum. Yang kedua, ada juga anak, saya ini harus rajin, harus sesuai dengan keyakinan kita di kelas agar nanti bapak atau ibu guru nanti memberikan hadiah ke saya. Tetapi yang ketiga ini tidak karena 2 faktor itu. 1 karena supaya tidak dihukum, yang kedua supaya dapat hadiah. Tetapi yang ketiga ini adalah anak itu sudah termotivasi dalam diri sendiri. Tanpa adanya hukuman, tanpa adanya hadiah, mereka sudah bisa melakukannya sendiri. Karena itu termotivasi dari dalam tanpa menginginkan sebuah hadiah atau imbalan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi kenapa dia punya disiplin positif? Karena sudah berasal dari diri sendiri. Gak perlu ditakut-takuti,
nggak perlu diberi hukuman, nggak perlu diberi hadiah, tetapi dia sudah tumbuh dengan sendirinya. Ini, nah inilah yang disiplin positif yang akan kita raih adalah yang ketiga. Diusahakan yang ketiga, jadi tanpa harus ada hukuman, tanpa harus ada imbalan, tapi dia secara otomatis melakukan sebuah perubahan disiplin yang positif sesuai dengan hati nurani dia atau keinginan dia. Next. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tadi. Nah ini di sini teori kebutuhan Maslow namanya. Ini yang pertama apa Pak ya Pak? Aktualisasi ini ya kenyataan. Yang kedua penghargaan, kasih sayang, rasa aman dan kebutuhan fisiologi. Itu. Jadi Abraham Maslow merupakan teori hierarki atau kebutuhan yang menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologi, harga diri, serta berkebutuhan diri. Ini masuk di sini tadi. Itu. Next. Nah, kemudian konsep budaya positif yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Dan Gosen dalam bukunya Restitution Restrictive School Discipline 1908 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini yang akan kita bahas nanti salah satunya. Next. 5 posisi kontrol yang pertama ini adalah posisi kontrol penghukum. Ini nanti masuk ke 3 kebutuhan dasar manusia yang pertama. Orang melakukan sesuatu karena dia menghindari sebuah hukuman. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Ini dia masuk ke posisi kontrol penghukum. Terus misalnya terkadang dalam upacara bendera, misalnya anak enggak mengikuti atau enggak salah satunya atribut sekolah kurang, kita sendirikan. Itu juga sudah masuk ke posisi kontrol penghukum. Nah, paradigma inilah nanti yang mulai harus bukan dihilangi sih, tapi harus mulai dirubah ke dalam salah satu 5 posisi kontrol institusi yang lain. Karena proses penghukum ini di sini ada namanya hukuman fisik dan verbal. Hukuman fisik terkadang ya mungkin seperti itu atau apa, itu masuk sih. Selanjutnya yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau terjadi. Misalnya gini, pada saat salah anak dipanggil, diomongin banyak kesalahan kamu apa, terus nanti dia bilang, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Karena apa yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kita di kelas. Kalau nanti kamu akan seperti ini, terus bagaimana? Terus teman kamu nanti kalau meniru bagaimana? Jadi secara otomatis anaknya akan merasa dalam dirinya ada perasaan rasa yang sangat bersalah. Itu. Terus kemudian itu adalah kedua posisi kontrol. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Nah ini jadi masalah sekarang banyak dalam mungkin kritikan atau apa ya. Bahkan saya juga pernah dulu dapat kritikan. Saya sebagai seorang guru terlalu dekat dengan anak. Jadi anak ini bisa kita anggap sebagai teman. Tetapi ada efek negatif yang kita dapat, salah satunya adalah anak ini tidak bisa menempatkan di mana posisi dia. Jadi ada bapak dengan ibu, ada itu, Pak, itu salah satu akibat dari
kita menggunakan posisi kontrol posisi kontrol dalam posisi teman. Jadi anak ini menganggap kita ini teman dia. Padahal harus ada konteks tertentu atau tempat tertentu bahwa dia tidak boleh. Misalnya di sekolahan. Anak itu harus menghargai bahwa anak ini berbicara pada seorang guru. Nah ini yang menjadi dilema kita sekarang. Makanya banyak masyarakat pun juga masa anak kok sama gurunya sama kayak temennya, ngomong gak punya sopan santun. Jadi setiap pendekatan itu memang ada positif ada sisi positif dan negatifnya Bapak Ibu guru. Negatifnya salah satunya yaitu tadi. Jadi anak terlampau dekat dengan kita, akhirnya anak itu menganggap kita ini sebagai teman. Sehingga apa? Karena anak ini menganggap kita sebagai teman, terkadang anak ini berbicara tidak menyesuaikan tempatnya. Tuh, kadang seorang guru diolok-olok misalnya. Ada. Terus kadang waktu kita jalan, seorang guru tahu-tahu dirangkul dari belakang. Ada maksudnya. Misalnya kita punya anak kelas 1 nih, kita jalan karena anak terlalu dekat dengan kita, karena megangin tangan kita, ledot sama kita jalan kemana kita ledot sama kita. Jadi seperti itu karena apa? Karena posisi kontrolnya menggunakan kata ini posisi kontrol yang namanya adalah teman. Jadi menganggap posisi anak ini menjadi teman kita. Jadi semua pendekatan memang ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya apa? Seorang anak jika merasa dekat dengan kita, insya Allah kita bisa memberikan doktrin yang positif dengan anak. Kenapa? Karena kita mempunyai banyak sekali celah. Karena anak ini nggak ada rasa takut dengan kita. Ini sisi positifnya memang ada, tapi sisi negatifnya terkadang anak ini melampaui dari batas kewajaran sebagai seorang siswa, bahwa dia kurang menghargai bahwa guru ini tetap dia lebih tua dari anak itu sendiri. Oleh sebab itu, posisi kontrol yang ketiga tadi lebih banyak yang disorot adalah negatifnya. Kemudian 5 posisi kontrol yang restitusi yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contoh sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini yang pemantau ini salah satunya yang kemarin kita gunakan program yaitu apa tadi? Sistem poin. Sistem poin ini adalah salah satu posisi kontrol pemantau. Jadi dengan aturan inilah anak bisa dipantau. Misalnya anak melakukan kesalahan ini poinnya sekian. Anak melakukan ini poinnya sekian. Jadi secara tidak langsung anak ada perubahan yang signifikan juga karena dia melakukan sesuatu, karena di situ ada yang namanya adalah pemantau atau konsekuensi dari apa yang anak-anak lakukan. Itu. Terus selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Nah ini kita bicara masalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu. Terus seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua sisi bisa diperlukan. Ini salah satu contoh kemarin Bapak Ibu, pada saat kita ada kegiatan AMBK, ada salah satu kelas berapa Pak? Kelas 4 ya. Hari Selasa anak tersebut tidak menggunakan dasi dari kesekian peserta AMBK 1. Kemudian anak ini saya panggil. Saya persilakan duduk, saya ngobrol. Nah, pada saat saya panggil, saya ngobrol. Ini nanti kita masuk ke segitiga restitusi juga. Nanti kita jelaskan di sana aja. Saya panggil ini, misalnya saya ngobrol. Nah di sini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nanti guru nata coba yang kamu lakukan salah apa benar. Jadi dia dari sendiri salah apa. Terus kesalahan kamu apa? Ini jelaskan. Terus supaya kamu nggak salah lagi, gimana caranya? Nah ini adalah posisi kontrol yang namanya
manajer. Makanya dalam 5 posisi kontrol restitusi yang ditekankan ke guru adalah yang terakhir, yaitu posisi kontrol restitusi tentang manajer. Karena manajer ini dia mencakup 2 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai teman, dia dipanggil, duduk ngobrol. Kamu tahu gak saya panggil? Seperti teman. Terus kemudian yang kedua adalah sebagai pemantau. Pemantaunya di mana? Sekarang saya tanya, yang kamu lakukan itu benar apa salah? Salah. Salahnya apa? Saya nggak pakai dasi, Pak. Itu sudah dia sudah mengakui kesalahannya. Di pantauan, oh iya kalau nggak pakai dasi berarti saya salah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru ini ditekankan ke dalam posisi kontrol yang manajer itu. Karena di manajer ini kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai seorang apa tadi? Sebagai seorang teman dan sebagai seorang pemantau. Next. Nah, sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal secara umum yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi maksudnya seperti ini. Oh ya, langsung ya. Cara buat keyakinan kelas: siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi harapannya sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan ini. Namun biasanya Bapak Ibu, anak-anak ini aturan-aturan yang harus disepakati 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi kesepakatan itu bukan dari kedua belah pihak. Dari Bapak Ibu guru sendiri, bukan dari anak-anak. Yang diharapkan pemerintah atau Kemendikbud atau dinas Kemendikbud atau pendidikan sekarang adalah keyakinan kelas ini berasal dari pemikiran seorang guru atau wali kelas dengan muridnya, membuat sebuah keyakinan kelas itu. Jadi misalnya ini seorang guru, anak-anak, sebelum kita masuk di tahun ajar baru ini kita belajar, ayo kita buat sebuah kesepakatan. Coba saya buatkan misalnya. Jadi langsung ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini sebagai contoh nih. Jadi sekarang simulasi sedikit, kita buat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas. Ini mohon maaf, misalnya saya gurunya, ini mohon maaf Bapak Ibu guru sebagai muridnya. Jadi keyakinan kelas ini apa? Nanti anak-anak silakan membuat, saya itu pengennya seperti ini, tapi yang positif loh ya anak-anak. Contohnya begini, 1, harus hadir tepat waktu ke sekolah. 2, harus memakai atribut yang sesuai dengan hari atau disiplin. 3, tidak boleh saling membuli, menjaga kebersihan atau apa itu tapi anak-anak, dan nanti anak-anak berpikir, oh saya pengennya ini itu. Jadi sebagai contoh, nanti misalnya silakan nanti saya kirim satu-satu ini, nanti sekarang Bapak Ibu tulis di sini. Itu tulis apa yang Bapak Ibu inginkan, ibaratnya apa yang anak-anak inginkan. Nah ini saya berikan contoh. Jadi nanti kalau buat keyakinan kelas itu, keyakinan itu dari siswa, bukan dari siswa. Kemudian nanti disepakati. Kita hitung 1 ini, 2 ini. Nah dari 5 ini mana yang perlu disepakati? Bahasa seperti itu. Terus bahasanya juga harus dibuat menjadi bahasa yang positif. Gitu. Misalnya bahasa positif, keyakinan anak misalnya jaga kebersihan, misalnya itu harus dibuat kalimat yang positif. Kalimat yang positif apa? Tuh, silakan. Ini silakan ditulis dulu sebagai simulasi untuk membuat keyakinan kelas. Satu aja Pak. Iya, 1 aja nggak apa-apa. Silakan Pak.
Jadi ini, jadi salah satu untuk membuat keyakinan kelas kita memberikan kertas ke anak-anak. Silakan nanti anak-anak akan berpikir apa yang diinginkan anak-anak di kelas itu. Jadi bukan dari gurunya, selama ini kita dari gurunya. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 2 menit aja. Waktunya 2 menit, silakan menulis. Silakan. Silakan Bapak Ibu, waktunya 5 menit nggak apa-apa, 5 menit atau 10 menit nggak apa-apa karena waktunya masih ini. Jadi intinya, jadi nanti anak-anak, oh saya pinginnya nanti kalau di kelas seperti ini. Nah kemudian nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu silakan ditempel di sini misalnya, ditempel di atas ini. Silakan yang sudah selesai, Bu Puput ya. Sekarang Bu tempel sini Bu. Dikasih namanya, misalnya. Boleh nama, bukannya? Oh iya. Nah, kan di sini ya. Nggak apa-apa Bu, yang penting. Nah, silakan yang lainnya. Ini adalah salah satu simulasi contoh membuat keyakinan kelas dengan wali murid. Jadi paradigma kita selama ini gurunya membuat kesepakatan, gurunya membuat peraturan atau keyakinan, tetapi sekarang siswa. Makanya di sini kenapa kok namanya sekarang keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini timbul dari keyakinan anak-anak. Kalau Bapak Ibu yang kuat berarti itu bukan keyakinan, gitu. Oke ya. Di sini ada beberapa contoh, misalnya membuat keyakinan. Yang pertama, dilarang makan saat pembelajaran berlangsung. Ini keyakinannya. Jadi ada siswa ini menginginkan bahwa pada saat belajar berlangsung tidak boleh makan. Kemudian disiplin dalam berpakaian dan harus datang tepat waktu. Ini bagus ini karena yang buat Bapak Ibu Dewan Guru. Kalau anak, ya mungkin nggak seperti ini. Jadi bahasanya sudah mulai yang namanya bahasanya sudah bahasa yang positif. Kalau anak paling jangan buang sampah sembarangan. Dah. Kalau kita paling kalau Bapak Ibu Guru ya silakan membuang sampah di tempat sampah. Tapi kalau anak-anak paling jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Itu adalah hal yang wajar karena proses intelektual mereka masih terus berjalan. Yang selanjutnya, ini jangan mencoret meja biar bersih. Ini. Nah ini di sini jangan bicara sendiri saat dijelaskan. Kemudian waktu belajar harus tenang. Ada datang tepat waktu. Ini masih banyak lagi keyakinannya. Yang lain apa? Supaya keadaan ini menjadi yang nyaman, rindang, bersih. Berarti di sini juga nanti mungkin ada siswa juga menuliskan menjaga kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Terus ada juga yang merasa dulu pernah diolok temannya. Di sini tidak boleh mengolok-olok teman. Kalau bahasa kita menggurui dan sebagainya. Jadi ini adalah simulasi atau contoh-contoh dalam membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu terlahir dari siswa itu. Kemudian ditulis, ditempel seperti ini. Nanti gurunya, anak-anak coba perhatikan. Nah ini keyakinan kalian semua. Menurut anak-anak dari sekian kelas ini ada yang sama nggak? Kalau sama nanti satu diambil. Oh ini
Pak, yang ini misalnya waktu, jangan ini jam coret, datang tepat waktu. Nah, misalnya datang tepat waktu ini sudah masuk di disiplin dan berpakaian dan harus datang tepat waktu. Berarti kesempatan apa? Kesepakatan kita apa? Salah satu ini diambil. Kita ambil satu aja. Nah itu namanya kesepakatan. Jadi anak pun oh itu, kalau yang sama oh berarti enggak. Terus misalnya bahasanya, anak-anak coba perhatikan. Di sini misalnya jangan mencoret meja biar bersih. Coba anak-anak, udah bagus belum bahasanya misalnya. Itu harus diubah ke dalam bahasa yang positif. Bahasa yang positif apa? Misalnya seperti itu. Nanti saya Pak menjaga kebersihan misalnya. Namanya anak kan berpikirnya ke sana. Itu. Silakan tidak boleh coret-coret meja. Namanya anak banyak. Nah nanti dari situ baru Bapak Ibu simpulkan. Jadi yang namanya keyakinan kelas ini paradigmanya mulai berubah. Kalau yang dulu berasal dari guru, saya dulu waktu jadi guru sama. Keyakinan kelas itu bukan keyakinan kelas kalau saya, aturan kelas. Kalau aturan kelas ini konotasinya negatif, karena aturan kelas ini yang membuat biasanya adalah guru. Nah sekarang dibalik paradigmanya, namanya keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Bukan aturan kelas. Karena ini yang namanya keyakinan, karena ini berasal dari pemikiran anak-anak kita. Jadi anak itu yang punya keinginan, nah nanti kita buat kesepakatan. Coba kita buat dari ini, yang salah mana, yang harus direvisi anak menjadi bahasanya yang positif misalnya. Jadi itu. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Jadi sekarang kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau tanya silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Di sini ada juga cara membuat keyakinan kelas. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan tadi. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang tertulis. Nah, tadi guru dibacakan mana yang sama, bahasanya yang kurang pas itu mana. Nah, ini harus kita rubah ke dalam bahasa yang positif itu. Terus mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif yang saya jelaskan tadi. Misalnya di sini kan datang tepat waktu. Atau di sini ada juga jangan, misalnya gini, jangan dilarang makan saat pembelajaran, disiplin dalam berpakaian. Nah ini sudah masuk ke dalam kalimat yang positif. Jadi maksudnya waktu belajar harus tenang. Ini kan harus kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Silakan kalau bertanya. Bagaimana caranya menasihati anak yang mempunyai keyakinan atau kelas tapi negatif? Sebenarnya kan ada seperti itu. Nah itu masuk ke 5 restitusi kontrol tadi. Yang satunya yang diharapkan adalah manajer. Manajer itu satu teman, yang kedua pemantau. Beda dengan teman. Kalau teman, efek negatifnya nanti anak ini bahasa kita lunjak. Tapi kalau manajer, kita memanggil anak, tetapi kita ada bahasa yang misalnya, coba kalau kamu melakukan seperti ini salah nggak? Misalnya seperti itu. Nah, sama dengan Pak Ros, cara menyelesaikan dengan menggunakan salah satu teori positif kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Dipanggil anaknya, ngobrol dari hati ke hati, terus keinginan dia apa, nanti Pak Ros bilang misalnya, saya ini. Nah sekarang Bapak mau tanya, yang kamu inginkan itu coba kamu pikirkan. Menurutmu itu nanti bagus enggak? Nanti anaknya kan berpikir, oh iya Pak, salah. Nah kalau salah berarti harus dilaksanakan enggak? Enggak Pak. Nah kalau sudah masuk ke situ berarti kita sudah bisa memasukkan bahwa apa yang dilakukan anak ini salah, tanpa harus salah nih rubah. Enggak seperti itu. Ini yang harus kita rubah ke dalam posisi kontrol yang manajer tadi. Terus selanjutnya silakan Bu. Kalau kita udah bikin keyakinan kelas nih, kan kalau dulu itu keyakinan kelas kesepakatan kelas. Ya. Nah sekarang ganti keyakinan kelas. Apakah misalnya salah misal udah dibikin nih dan disepakati keyakinan tersebut, kemudian ketika pas pembelajaran berlangsung ada yang misalnya melanggar, itu bagaimana Pak? Apakah kita menyediakan punishment-nya atau bagaimana yang perlu disepakati bersama? Nah, mengenai pertanyaan Bu Puput, nanti kita jawab di segitiga restitusi yang terakhir.
Tapi salah satunya yaitu gunakan salah satu 5 posisi kontrol restitusi, yaitu manajer. Bagaimana itu? Nanti kita bahas di yang terakhir, segitiga restitusi. Next Pak. Tujuan keadilan kelas, kita bagi dulu. Mewujudkan merdeka belajar pada anak. Jadi anak keinginannya, wah ini sesuai dengan keinginan saya, bukan dari guru. Jadi dia merasa, wah ini memang dari saya. Jadi merasa dia merdeka. Merdeka dalam hal yang positif. Saya punya keinginan seperti ini, berarti saya harus berusaha untuk memenuhinya. Yang kedua, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah, guru dan murid. Itu ya, menjaga kebersihan, misalnya buat keyakinannya. Akhirnya ya harus ditempatkan membuang sampah di mana. Bapak ibu guru juga sama, juga harus berikan teladan yang baik membuang sampah di tempatnya. Terus menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak, karena itu kesepakatan mereka sendiri, keinginan mereka sendiri. Ya anak-anak nanti secara otomatis akan berusaha menjadi yang lebih bagus untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Terus yang selanjutnya saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati menyayangi karena mereka punya kesepakatan sendiri, tidak boleh membuli segala macam, maka timbul ada saling menghormati dan menyayangi. Next. Nah ini di segitiga restitusi inilah nanti yang akan kita bahas dari pertanyaan Bu Puput. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2024. Segitiga restitusi membantu murid untuk menemukan tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Next, nanti kita jelaskan Pak dari awal. Tujuannya menjadi murid yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Apa ini? Kita bahas sekarang. Kita beri contoh. Kalau kemarin saya sudah contoh pada saat ANBK ada salah satu anak tidak memakai dasi. Nah sekarang ada yang bertanya dari Bu Puput menanyakan bahwa kita sudah buat keyakinan kelas Pak, tetapi pada saat pembelajaran ada anak yang menyalahi aturan keyakinan kelas. Salah satunya toh pada saat saya menjelaskan ada anak yang berguru sendiri belakang. Pada saat menjelaskan ada anak yang makan. Pada saat menjelaskan ada anak yang tidur, kan seperti itu. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah 1. Ini tahapannya. Anak ini kita menggunakan salah satu 5 restitusi, 5 kontrol restitusi, yaitu tentang manajer. Langkah pertama, anak yang membuat kesalahan kita panggil. Misalnya, ada apa nak? Oh, jadi nanti habis ini kamu ke kantor ya misalnya. Jadi ciptakan sesuatu yang negatif ke anak. Nanti anak datang. Nah, setelah anak ini datang, silakan duduk nak misalnya. Jadi gurunya duduk, nanti anaknya di sini misalnya. Jangan anaknya di sana, enggak, anaknya di sini. Baru kita gunakan 3 itu. 3 langkah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini fungsinya agar anak ini tidak merasa ketakutan, tidak merasa tekanan yang lebih, tapi dia merasa enjoy. Kita harus menciptakan itu, menstabilkan identitas. Identitas itu adalah identitas anak yang berbuat salah. Kita stabilkan dulu sekarang psikologisnya. Seperti kemarin Tama itu duduk misalnya. Tuh duduk, oh ibaratnya. Jadi di sini sudah ada mulai. Nah baru saya tanya, gimana kabarmu? Dia langsung jawab, sehat, sambil tersenyum. Berarti kita sudah mulai. Berarti anak ini tidak merasa tertekan. Itu 1. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah kita memberikan tekanan pada anak di mana anak itu melaksanakan kesalahan. Contohnya begini. Coba Tama, tadi waktu Bapak melihat anak-anak mengerjakan
ANBK, Bapak lihat ada sesuatu yang berbeda dari Tama. Nah sekarang Bapak mau tanya, coba apa yang berbeda dari Tama? Secara otomatis anak bertanya, saya tidak pakai dasi Pak. Oh berarti kamu tidak memakai dasi. Berarti kalau tidak memakai dasi, menurut Tama benar apa salah? Salah Pak. Secara otomatis dia akan mengakui kesalahannya. Ini masukkan di validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah sekarang Tama sudah mengakui bahwa kalau nggak buka dasi itu salah, menyalahi keyakinan kelas bahwa harusnya kita ini salah satunya adalah melaksanakan atau harus mengikuti salah satu keyakinan, yaitu apa? Harus tertib atau disiplin dalam berpakaian. Nah sekarang Bapak tanya, kalau seperti itu Tama mengalami kesalahan, coba Bapak tanya, Bapak masih ingat gak keyakinan kelas di kita? Coba sebutkan. Ada gak keyakinan kelas, keyakinan yang Tama buat dengan teman-teman itu Tama langgar? Ada Pak. Mana? Tentang disiplin berpakaian. Nah di situ. Jadi disitulah keyakinan kelas itu dibuka. Nah kemudian baru setelah keyakinan dibuka, nah sekarang karena itu juga ada di keyakinan kelas. Sekarang saya bertanya, Bapak bertanya sama Tama. Tama akan melaksanakan, Tama akan melakukan kesalahan lagi seperti tadi enggak Pak. Terus Bapak bertanya, mulai kapan Tama tidak melakukan kesalahan lagi? Mulai hari ini Pak, saya akan disiplin dalam berpakaian. Seperti itu anak akan menjawabnya. Kemudian kita pantau selanjutnya. Dan kemarin juga saya lihat Tama untuk sementara dia selalu setelah itu selalu pakai jadi itu maksud. Nah kemudian next. Jadi kemudian dari keyakinan yang kita ucapkan ke anak, terus bagaimana nanti setelah anak mengetahui kesalahannya, apa yang akan dilakukan oleh anak itu, terus buat perjanjian bagaimana kalau anak ini melakukan kesalahan, janjinya apa, kapan dia akan melaksanakan keyakinan kelas itu sudah melakukan kesalahan, itu sudah masuk di segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, jadi itu adalah rangkaian dari disiplin, konsep disiplin positif yang kita bahas hari ini. Misalnya kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, kasih waktu. Gimana? Oke ya, jadi sepertinya sudah mulai paham. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan disiplin positif, paradigma kita sebagai seorang guru sedikit demi sedikit kita rubah. Biasanya dengan salah satu 5 kontrol restitusi yaitu tentang hukuman, kita rubah ke dalam manajer yang mengadopsi teman dan pemantau itu. Tapi juga jangan menggunakan yang teman, nanti efeknya juga kurang bagus. Anak terlalu dekat dengan kita. Jadi itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Nggak ada ya? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, di penghujung acara saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mesuji mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas secara sukarela menyediakan waktunya, berdiskusi atau mendengarkan pemaparan yang saya lakukan. Dan saya juga mohon maaf jika selama saya memberikan pemaparan ada beberapa hal atau tidak lanjut saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.